Oke, sekarang kita akan memasuki asistensi untuk week ke-6 yaitu PPH orang pribadi. Jadi yang pertama ada pembukuan pencatatan. Pembukuan itu adalah proses pengumpulan harta, kewajiban modal penghasilan biaya, harga produk barang dan jasa yang ditutup oleh laporan keuangan dan dilakukan oleh WPOP yang melakukan pekerjaan bebas atau usaha serta WP Badan. Artinya pembukuan ini adalah mengikuti proses akuntansi yang accrual basis gitu ya. Terus ada yang pencatatan. Pencatatan ini adalah proses pengumpulan peredaran bruto usaha, peredaran penghasilan bruto dari luar usaha, dan sifatnya lebih sederhana dari pembukuan. Dia dilakukan oleh WPOP yang diizinkan norma atau yang bisa menggunakan NPPN, dan WPOP yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau usaha. Jadi pilihannya ada dua. Kalau WPOP ini itu peredaran bruto atau omset ya, atau penjualan atau revenue atau salesnya di atas 4,8 miliar, berarti dia wajib pembukuan. Artinya wajib menggunakan akuntansi akrual, yaitu tarifnya pakai tarif PPh 17 ayat 1A itu yang progresif yang 0 sampai 65% dan seterusnya. Tapi kalau dia itu di bawah 4,8 miliar, maka dia bisa pilih melakukan pencatatan atau pembukuan. Kalau pembukuan kan seperti yang tadi ya. Kalau pencatatan, dia bisa pakai dua, bisa pakai norma ya NPPN sesuai UU 36 2008 pasal 17 atau pakai PPh final PP 23 tahun 2018 ya. Nah, NPPN itu syaratnya yang pertama kalau dia mau pakai NPPN itu adalah peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dan memberikan laporan pada DJP dalam 3 bulan pertama serta wajib melakukan pencatatan ya. Nah, di sini adalah penghasilan bruto dikali sama NPPN-nya. Baru nanti eh, mendapatlah penghasilan neto fiskal dikurang lagi sama PTKP-nya, jadilah PKP-nya dikali sama tarif pajaknya sesuai norma tadi, dapatlah PPh terutang dan dikurangi kredit pajak. Maka terdapatlah PPh kurang atau dibayar. Nah, berikutnya ada rekonsiliasi fiskal. Jadi, penghitungan net income kalau di akuntansi net income dan penghitungan penghasilan neto fiskal itu beda ya. Makanya di sini ada penghasilan neto komersial dan ada penghasilan neto fiskal. Jadi point of view antara perusahaan dan point of view kantor pajak itu beda dalam mengidentifikasi berapa jumlah pendapatan, berapa jumlah penghasilan netonya atau berapa jumlah net income-nya gitu ya. Kalau dalam sudut uh, perusahaan mungkin ada beberapa hal yang dijadikan pengurang laba gitu ya atau expenses. Tapi di sudut kantor pajak mereka tidak mengakui hal tersebut sebagai pengurang laba gitu ya. Nanti akan kita bahas apa saja yang dianggap oleh kantor pajak sebagai pengurang laba dan apa saja yang tidak boleh diakui sebagai pengurang laba versinya kantor pajak ya. Makanya kita butuh rekonsiliasi fiskal. Artinya rekonsiliasi fiskal ini adalah adjustment-adjustment pada penghasilan neto komersial untuk menciptakan penghasilan neto fiskal. Dan penghasilan neto fiskal inilah yang akan kita gunakan sebagai basis untuk perhitungan pajak penghasilan. Ya. Nah, koreksi positif itu menghasilkan PKP itu meningkat sehingga pajak meningkat. Kantor pajaknya suka, perusahaannya nggak suka koreksi positif. Sebaliknya, koreksi negatif berarti si perusahaan itu belum memasukkan itu sebagai pengurang laba, tapi kantor pajak menganggapnya itu sebagai pengurang laba. Berarti ini PKP-nya akan semakin rendah ya, maka perusahaan itu akan senang gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena ada dua. Yang pertama, karena ada perbedaan temporer. Ada perbedaan waktu pengakuan pendapatan beban antara versinya si perusahaan dan versinya si kantor pajak. Dan ada perbedaan permanen karena perbedaan substansi akuntansi dan pajak seperti misalnya metode pengukuran dan penghitungan dan lain-lain. Nah, rincian item ya, yang boleh mengurangi laba itu adalah deductible expense namanya, yaitu yang terdiri dari biaya 3M
mendapatkan, menagih, memelihara terkait dengan penghasilan objek pajak. Jadi, kita harus bisa mengidentifikasi cost ini itu termasuk bagian 3M apa bukan, gitu ya. Dan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PPH. Berikutnya, non-deductible expense itu adalah biaya 3M untuk objek pajak final dan diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPH. Item lain seperti berikut ya. Nah, jadi ini ada kredit pajak ya. Yang pertama pasti PKP kali tarif progresif. Lalu ada kredit pajak withholding tax 21.223. Artinya kan pajak final itu kan sudah dibayar gitu ya. Maka kita harus kurangi dulu dari total pajak yang tertunggak ini. PKP kali tarif progresif ini. Kita kurangi dulu dengan pajak-pajak final yang sudah dibayar. PPh 21, 2223, kredit pajak progresif PPh 24, dan dibayar sendiri oleh wajib pajak PPh 25. Ya, baru nanti ketemulah totalnya itu jumlah kredit pajak ya, ini semua ditambahkan ya, ditambahkan baru nanti kita akan bandingkan PKP kali tarif progresif dengan jumlah kredit pajak itu jumlahnya berapa. Apa kalau PKP kali tarif progresif itu lebih besar daripada jumlah kredit pajak, maka terjadilah kurang bayar. Tapi kalau PKP kali tarif progresif ini hasilnya itu uh, lebih dari jumlah kredit pajak, itu ulang. Ketika PKP kali tarif progresif itu lebih besar dari jumlah kredit pajak, artinya terjadi kurang bayar. Artinya kita harus top up lagi pajaknya, harus bayar lagi. Tapi ketika PKP kali tarif progresif itu lebih kecil dari jumlah kredit pajak, artinya kan kita sudah membayar pajak lebih daripada yang seharusnya kita bayar. Makanya itu terjadilah lebih bayar. Ya, ya demikian materinya.